Nah, di restafing. Jadi nanti barang Anda, misalkan ini ya, Anda masuk gudang di sini, ya, ini barang Anda dari Sulawesi misalkan, maka di sini harus di restafing lagi, dibongkar. Barang dibongkar lagi di gudang ini. Jadi yang pertama, Anda harus mendapatkan forwarder itu dan memberikan informasi kepada Anda di mana letak gudang konsolidatornya ini. Gudang konsul. Nah, ini harus Anda dapatkan dulu ya. Sebelum Anda ngirim truk ya, ngirim truknya ini. Karena nanti begitu Anda sudah dapatkan forwarder yang dari Surabaya itu, maka sopir truk ini yang dari pelabuhan Anda, bawa barang Anda atau kontainer, nanti sudah dikasih surat pengantar, ditujukan kemana gudang yang ada di Surabaya ini. Jadi nanti supirnya langsung mengarah ke gudang di sini ya. Jadi sebelum dikirim Anda harus dapat forwarder yang ada di Surabaya itu, terus minta lokasi gudang konsultator. Nah, di dalam gudang ini nanti barang Anda akan restuffing, dilakukan restuffing. Jadi barang Anda standby dulu di sini, bisa 2 hari, 3 hari, tergantung jadwal stuffing. Begitu sudah sampai di sini, barang Anda disimpan, terus ketika jadwal stuffing, nah, staffing internasionalnya, maka forwarder akan kirim kontainer ke gudang yang Anda tuju ya, sesuai dengan booking vessel yang sudah Anda buat ya, karena Anda sudah mendapat informasi jadwal kapannya bagaimana sehingga harus pas. Jangan sampai jadwal staffing itu mendahului barang Anda sampai ya, pastikan. Saya juga pernah waktu di Medan, barang kan kita datakan dari Kerinci, kita sudah booking rencana staffing tanggal misalkan tanggal 15, ternyata barang nggak bisa masuk tanggal 10 atau tanggal sebelum itu ya, terpaksa kita cancel, kita undur lagi. Jadi harus barang harus posisinya harus masuk dan jadwal staffingnya barang harus ada ya. Nah, di situ yang harus Anda lakukan. Setelah itu ya seperti biasa, maka Anda tinggal urus staffingnya ya, staffing di gudang Anda. Nah, jadi setiap barang Anda masuk di gudang, nah, staffing, maka kontainer ya sama truknya di sini nanti masuk ke gudang Anda. Ke kontainer ini terus nanti langsung dibawa ke pelabuhan. Toh, Wai, kontainer yacht ya di sini. Jadi Anda harus ngambil di sini dulu di namanya di JFS untuk lakukan restuffing. Oke ya, semoga jelas. Jadi saya ulang ya. Yang pertama adalah tentukan harga ekspor Anda sampai di pelabuhan muat, pelabuhan utamanya ya. Nah, sebelum menentukan harga ekspor itu, Anda harus membandingkan ya, membandingkan perjalanan dari pelabuhan Anda sampai ke pelabuhan Tanjung Perak. Itu Anda harus mencari yang namanya forwarder ya atau ekspedisi. Anda compare ya, compare biayanya. Apakah lebih murah pakai ekspedisi atau pakai forwarder yang menggunakan kontainer. Yang kedua, perhatikan juga silent cost itu adalah waktu pengirimannya, selling time-nya berapa lama. Ya, nanti kan itu disesuaikan dengan karakter produk Anda. Jangan sampai ingin murah, tapi pengiriman sampai berapa lama, barang Anda misalkan mempunyai selling time yang pendek, ya, satu itu. Dari forwarder nanti ini ada cek gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, Anda nanti mencari forwarder yang ada di lokasi di Surabaya, ya, lokasi di Surabaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan freight dan gudang. Karena nanti barang akan dikirim ke gudang yang sudah dituju. Kalau Anda sudah masuk sampai di gudang di sini, itulah barang Anda insya Allah aman dan di situ nanti Anda ada namanya, ada kena biaya lagi, namanya biaya restuffing ya. Jadi itu tadi ya. Jadi prosesnya misalkan dari Lombok, dari kota mana, truk masuk ke kapal Legundi, kalau ini dari Mataram ya, Tanjung Perak Port. Yang selanjutnya adalah masuk ke gudang konsolidator. Nah, dari gudang konsolidator nanti, Anda nanti sudah bisa menentukan jadwal staffingnya, jangan sampai staffingnya mendahului barang Anda sebelum barang Anda sudah datang ya. Nah, di situ nanti ada biaya namanya biaya restuffing yang harus Anda perhatikan. Ya, itu nanti termasuk komponen harga ekspor Anda ya. Setelah itu Anda lakukan stuffing di sini. Nah, bagaimana eksportirnya? Nah, eksportirnya ya karena ini barang-barang Anda, jadi Anda ya kalau bisa datang juga ke pelabuhan konsolidator di sini ya
untuk melihat proses staffing di sini ya, proses staffing di sini. Ya, perhatikan sampai benar-benar masuk, klik, barang dikirim. Nah, Anda setelah itu boleh pulang ya. Dan Anda harus kawal barang Anda. Entah itu Anda sendiri yang berangkat atau staf Anda. Tidak ada masalah, tapi kawal barang Anda benar-benar sampai aman, sampai bisa masuk ke kontainer internasional sehingga berangkat. Nah, itu sedikit yang saya sampaikan kepada Anda. Kalau masih belum jelas, bisa nanti Anda berkonsultasi terkait dengan proses pengiriman. Ini adalah proses restuffing. Ini bisa lokasi ada di manapun berada. Saya pernah juga melakukan seperti itu. Jadi karena posisi barang ada di Aceh gitu ya, terus ada yang di Kerinci, maka barang itu kita datangkan menggunakan truk semua, terus kita masukkan di gudang konsolidator yang ada di Pelabuhan Belawan. Di sekitar situ ada, saya rekomendasikan seperti KMT, Kargo Mitra Tama. Ya kan, lokasinya ada di Gabion, itu bagus, gudangnya besar, nah barang masuk di situ semua, dan lokasinya kebetulan dekat dengan Pelabuhan Belawan, memang di lokasi Belawan. Nah ini juga memudahkan dan cost juga lebih ringan untuk MKL. Demikian, semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada Anda dan Anda makin bersemangat. Jangan ragu-ragu untuk bertanya tentang ekspor. Dan untuk rekan-rekan semua, seringkali menanyakan, Pak, apakah punya grup ya untuk Industri Channel nih? Sekarang barusan saya buat grup, tapi di WA. Jadi untuk semua teman-teman yang ingin berkonsultasi, silahkan join di grup WA yang nanti linknya akan saya share di description. Anda bisa klik dan itu gratis. Anda bisa melakukan promosi ya produk Anda, mencari informasi tentang apapun, kemudian terkait juga konsultasi ekspor, ya, dan juga ada mendapatkan informasi-informasi terkait dengan ekspor semua. Nah, dan ini adalah gratis, ini untuk Anda semua. Kita sudah mulai banyak yang memberikan konsultasi apapun terkait dengan ekspor, LC, cara pengiriman, dan lain sebagainya. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.